Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Pada minggu Eksaudi ini kami datang mencari wajah-Mu dan merindukan suara-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa umat-Mu. Saat firman-Mu disampaikan Tuhan, bukalah hati kami, hiburlah kami yang lemah, kuatkanlah kami yang letih, pulihkanlah kami yang terluka. Dan teguhkan iman setiap jemaat-Mu, biarlah melalui firman ini kami mengalami berkat, perlindungan, kasih, dan damai sejahtera. Hanya berandaskan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu berkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang ingin pasti diberkati. Setiap orang rindu hidup aman, tenang, sehat, berkecukupan, dengan penuh sukacita. Karena itu manusia bekerja keras, mencari perlindungan, mengejar masa depan dengan baik, dan berusaha mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Dan itu bukan suatu yang salah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, seringkali manusia menjadi keliru ketika semua itu lebih diutamakan daripada Tuhan. Uang memang penting, tetapi uang tidak selalu dapat melindungi hidup kita. Jabatan memang diinginkan banyak orang, tapi jabatan tidak selalu memberikan damai sejahtera. Manusia ingin dicintai dan dihargai, tetapi manusia bisa mengecewakan. Banyak orang fokus mengejar dunia, padahal dunia dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, hati manusia sering dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, dan pertanyaan tentang masa depan. Dan ternyata perasaan seperti itu juga pernah dialami oleh para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bayangkan, mereka baru saja melihat guru yang mereka kasihi terangkat ke surga. Secara manusia mungkin muncul banyak pertanyaan dalam hati mereka. Bagaimana hidup kami selanjutnya? Siapa yang akan menolong kami? Apakah Tuhan masih menyertai kami? Namun, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan janji yang menenangkan hati mereka. Firman Tuhan tertulis, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Saudara, kenaikan Yesus Kristus bukan berarti Tuhan meninggalkan umat-Nya. Justru melalui kenaikannya, kita diingatkan bahwa Kristus yang mulia tetap memegang, memberkati, menyertai hidup umat-Nya sampai selama-lamanya. Karena itu, pada hari yang penuh sukacita ini, mari kita saling bersalaman dengan kasih persaudaraan sambil mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan di minggu ini Bapak Ibu yang terkasih, kita berada dalam minggu Eksaudi yang berarti dengarkanlah ya Tuhan. Ini adalah minggu penantian dan doa. Para murid menanti pencurahan Roh Kudus
sambil berharap penuh kepada Tuhan. Dan di tengah penantian itu ada satu penghiburan besar. Tuhan yang naik ke surga tidak meninggalkan umatnya. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 dikenal sebagai berkat imam. Tuhan memerintahkan Musa supaya Harun dan anak-anaknya memberkati bangsa Israel dengan perkataan ini. Ini bukan sekedar ucapan biasa. Ini adalah deklarasi ilahi. Bangsa Israel saat itu sedang berjalan di padang gurun, menghadapi ketidakpastian, menghadapi bahaya, musuh, kekurangan, bahkan juga perjalanan panjang. Di situasi itu Tuhan memberikan jaminan, aku memberkati engkau, aku melindungi engkau. Minggu Eksaudi berbicara tentang Tuhan mendengar seruan umatnya. Sehingga dari hari ini kita melihat Tuhan bukan hanya mendengar doa kita, tapi juga memberkati dan menjaga hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah di ayat pertama. Apa poin yang bisa kita lihat adalah Tuhan memberkati engkau. Berasal kata Ibrani yaitu adalah barak, ya, memberkati, ya. Yang artinya adalah memberkati, memberikan kebaikan, mencurahkan anugerah, menghadirkan kesejahteraan dan penyertaan Tuhan. Dan juga berkat Tuhan bukan sekedar uang dan materi saja, tapi pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan hidup, dan pernyataan setiap hari. Apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan saat ini Bapak Ibu? Ya, ada orang yang hanya mengejar uang tanpa Tuhan, lupa untuk ibadah, jauh dari keluarga, jauh penuh ambisi. Akhirnya berhasil secara materi, tetapi kehilangan damai, keluarga rusak, dan hidup kosong karena berkat tanpa Tuhan tidak pernah memuaskan jiwa. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ada keluarga yang hidup sederhana. Mereka setia untuk berdoa, saling mengasihi, dan takut akan Tuhan. Walau banyak tantangan, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka tepat pada waktunya. Itulah berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selanjutnya di ayat yang 24 yaitu melindungi engkau. Ya, yang kedua adalah poinnya adalah melindungi engkau, berasal dari melindungi adalah syamar dari bahasa Ibrani. Artinya menjaga, melindungi, memelihara, mengawasi dengan penuh perhatian. Tuhan tidak pernah tidur menjaga umatnya. Pada saat Israel di padang gurun menghadapi panas, musuh, bahkan juga ancaman, bahkan ketidakpastian, tetapi Tuhan memelihara mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjaga kita agar tidak hancur oleh masalah. Kadang kita tidak sadar berapa banyak bahaya yang Tuhan sudah cegah di dalam hidup kita. Seperti contohnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada orang yang hampir putus asa karena masalah ekonomi, tetapi Tuhan membuka jalan melalui pertolongan yang tidak disangka-sangka. Tuhan menjaga hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, yang selanjutnya adalah ketiga, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Ya. Kata menyinari berasal dari or, yang artinya adalah bercahaya, menerangi, memancarkan terang. Sedangkan wajah Tuhan menggambarkan hadirat Tuhan, perhatian Tuhan, kasih karunia Tuhan, perkenaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika wajah Tuhan bersinar atas seorang, itu berarti Tuhan berkenan atas hidupnya. Di dalam Alkitab, terang selalu berbicara tentang kehidupan, pengharapan, kebenaran,
dan keselamatan. Tanpa terang, manusia hidup kebingungan, dosa, ketakutan, dan arah yang gelap. Tetapi saat Tuhan menyinari hidup seseorang, ada pengharapan baru, ada kekuatan baru, ada jalan keluar, dan ada pemulihan. Terang Tuhan mampu mengalahkan kegelapan sebesar apapun itu juga. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir adalah poin yang terakhir. Tuhan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera berasal dari kata Ibrani yaitu shalom. Artinya damai, utuh, lengkap, tenang, dan dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah contoh dalam kehidupan kita. Ya, siapakah yang senantiasa memuji namanya, memiliki damai sejahtera pada saat yang sulit? Yaitu adalah tokoh Paulus. Paulus di penjara tetap memuji Tuhan. Secara keadaan ia menderita, tetapi hatinya penuh dengan damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang hidupnya penuh dengan iri hati dan kepahitan. Walaupun memiliki banyak hal, hidupnya tidak pernah tenang. Karena damai sejahtera hanya berasal dari Tuhan, bukan dari hal duniawi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, di minggu ini kita boleh untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan. Percaya saat keadaan sulit. Jangan takut menghadapi masa depan. Jadilah saluran berkat di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di minggu ini. Kami boleh untuk menjadi berkat dalam firman-Mu Tuhan. Bahwasanya Tuhan senantiasa sudah memberkati kami, melindungi kami. Ini bukan sekedar kata-kata yang indah. Ini adalah janji Tuhan. Saat dunia berubah, Tuhan tetap setia. Saat manusia meninggalkan, Tuhan tetap menjaga. Saat kami lemah, Tuhan tetap menopang hidup kami. Tuhan, jadikan kami untuk jadi berkat, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup kami dalam iman dan keyakinan. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Amin.